kesukaanku. Ayo main bersama-sama, membuat roket balon. Dipompa makin besar, lalu siap dilepas. Melesat balonku seperti roket yang melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat pendidik di Kabupaten Jember semua. Tadi kita sudah mendengarkan lagu yang sangat luar biasa. Yuk kita melesat seperti roket yang melaju, katanya seperti itu. Nah, siapa sih yang membuat lagu tersebut dan apa sih sebetulnya lagu tersebut? Kita ketemu dengan Kak Rensi. Halo Kak Rensi, apa kabar? Baik ya Fata. Roket atau roket yang melaju, apa jadi judulnya Kak Rensi? Judulnya roket balon. Oh, roket balon. Nah, Kak Rensi sebetulnya ketika Kak Rensi membuat itu, apa sih yang terbersit di kepikiran Kak Rensi? Kenapa sih harus membuat roket balon? Awalnya dari balonnya dulu, Cak. Balonnya dulu. Ini untuk pemilihan judul ya, Kak ya. Balonnya itu melesat seperti apa ya? Oh, roket bagus gitu sih, Kak. Oh, jadi apakah itu berkaitan dengan pembelajaran yang selama ini Kak Rensi lakukan di sekolah? Iya, pasti Kak Fata. Jadi ini terinspirasi dari pengalaman saya belajar dengan anak-anak, khususnya waktu itu sains ya. Jadi seru sekali lihat anak-anak itu, padahal itu sederhana sekali kan. Tapi buat mereka tuh kayaknya luar biasa ya. Bisa tiup balon, terus ketika balonnya tuh melesat tuh sesuatu buat mereka gitu. Nah ketika ada si kicau ini, saya kepikir kenapa nggak itu aja yang diangkat ya. Seru sekali sih mewakili perasaan anak-anak waktu itu. Jadi berproses dan terciptalah lagu Roket Balon. Nah, gitu. For your information aja ya Bapak Ibu dan seluruh pendidik, sahabat pendidik yang ada di rumah semuanya, lagu Roket Balon ini diikutkan di si kicau ya, atau kicau ya biasanya disebut. Sebetulnya kicau tuh apa sih Kak Rensi? Kicau itu lomba yang diadakan oleh Kemendikbud ya Kak ya. Itu untuk guru-guru PAUD menciptakan lagu untuk anak-anak di kelas gitu, untuk pembelajaran di kelas begitu. Jadi lagu Roket Balon ini digunakan untuk pembelajaran di kelas yang mana dan itu juga dilombakan di kicau ini. Betul. Gitu ya Kak ya. Dan untuk se-Indonesia ya Pak. Se-Indonesia. Gitu. Oh jadi Kak Rensi ini adalah salah satu wakil dari Jember. Dari Jember, tepatnya Jawa Timur ya Pak. Oh Jawa Timur. Siap. Jadi prosesnya gimana sih sebetulnya ketika mengikuti kegiatan kicau atau lomba kicau ini, Kak Rensi itu step-stepnya apa saja? Oke, ini paling seru ya teman-teman. Jadi awalnya itu saya hanya dengar info kok nggak ikut kicau gitu lomba cipta lagu. Yang tahun kemarin saya nggak tahu. Nah kebetulan yang tahun ini ada seseorang yang menghubungi saya. Kok nggak ikut kicau gitu ya? Saya cuma lihat sebentar di Instagram. Oh ya nanti dulu gitu ya. Jadi sibuk sekali kan waktu itu ya. Kemudian seseorang ini kalau bahasa Jembernya ngoprak-ngoprak. Gitu ya. Dan seseorang itu ada di depan saya sekarang. Terima kasih Cik Fata. Jadi beliau yang mengingatkan terus, ayo Ci, ayo kapan nih kirimnya gitu ya. Dan beliau yang paling semangat nih teman-teman gitu. Kemudian di tengah kesibukan Tuhan kasih kesempatan untuk membuat Cik Fata. Dan kemudian saya coba semampu saya dengan segala keterbatasan, dengan gitar saya sederhana, lagu saya juga sederhana, saya coba pokoknya ikut deh tahun ini dicoba gitu. Dan terkirimlah, ada kesempatan waktu itu Cak Fata untuk bisa mengirim ulang, ada tambahan 1 minggu lagi begitu, tapi saya tidak sempat Cak Fata, jadi saya hanya cek aja, kayaknya udah oke deh, sudah sesuai dengan juknisnya, dengan petunjuknya, jadi saya nggak mengirimkan lagi, hanya 1 kali itu aja. Dan puji Tuhan dikasih kesempatan BBGTK Jawa Timur, saya masuk di 5 besar karya terbaik di Jawa Timur, kemudian dikirimkan ke nasional, dan puji Tuhan lagi dikasih kesempatan masuk 20 besar nasional ya Fatah.
Jadi masing-masing daerah mengirimkan 5 peserta terbaik, 5 karya terbaik. Dipilih lagi 20 untuk datang ke Jakarta, unjuk karya namanya gitu Jakarta. Wah, luar biasa. Ternyata dari Beliau. opera-opera saya gitu ya. Jadi waktu itu Bapak Ibu memang ada informasi tentang kicau. Sebetulnya waktu itu saya juga bikin-bikin. Iya. Cuman karena saya kan bukan dari TK, kebetulan saya dari SD, tetapi sebetulnya apa yang saya buat itu adalah untuk memanas-manasi teman-teman, terutama beliau gitu ya. Karena saya tahu sendiri potensi beliau luar biasa gitu. Dari cara dia bermain musik, cara menyampaikan dan semuanya itu menurut saya, oh ini bagus kalau misalkan ini terus digenjot gitu. Nah kebetulan Bu Rensi sendiri tuh orangnya iya nggak pede gitu ya. Jadi harus ada support system yang sangat luar biasa di belakangnya. Dan alhamdulillah apa yang saya panas-panaskan, yang saya kompor-kompori gitu ya ternyata Melesat gitu ya. melesat seperti roket balon gitu Oke. Bapak Ibu. Nah sebetulnya Kak Rensi, selain menjadi lagu ini menjadi membawa Kak Rensi untuk menjadi pemenang gitu ya. Apalagi ya Kak Rensi dapatkan ketika Kak Rensi bertemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia itu. Yang pasti pengalaman berharga sekali bertemu dengan teman-teman hebat. Dan kalau boleh jujur Cak Fata, saya sebenarnya tidak menyangka Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau saya bisa masuk 3 besar apalagi di juara 1. Karena sungguh teman-teman itu karyanya luar biasa, bagus-bagus sekali begitu ya. Jadi kami bisa selain sharing dari lagu-lagu itu sendiri, kami juga sharing pembelajaran di masing-masing daerah itu seperti apa sih. Itu sempat seperti itu Cak Fata. Kemudian ketemu dengan Kak Ria Enes, kemudian Kak Elsa Sigar dan juga Kak Ratih waktu itu sebagai juri. Itu juga kami dapat banyak masukan-masukan, saran-saran begitu untuk menciptakan lagu yang sesuai dengan anak usia dini seperti apa gitu. Di situ juga diundang kepala BPGTK di setiap provinsi Cak Fata. Jadi saat penilaian kami juga selain dapat komentar dari para juri, kami juga diberi masukan dari bapak-bapak atau ibu kepala BPGTK itu. Jadi luar biasa kemarin itu Cak Fata. Panitianya juga luar biasa Cak Fata, sangat membantu kami berproses di sana. Luar biasa. Jadi teman-teman yang 20 besar itu Iya. didatangkan ke Jakarta tidak hanya untuk menampilkan saja, tetapi juga mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya Kak Rensi. Oh iya Kak Cak Fata, ada juga kami diberi kesempatan untuk ikut webinar mendongeng Cak Fata. Jadi lain dari itu juga kami diberi masukan cara mendongeng yang baik untuk anak-anak gitu Cak Fata. Ya karena kan ini bagian dari mendongeng juga ya, Betul, bernyanyi betul, itu juga bagian dari mendongeng. Nah Kak Rensi dan teman-teman pendidik yang ada di rumah, ini adalah kesempatan kita di tahun depan ya, jadi tidak memunculkan lagi Kak Rensi yang lain, atau kita berharap memunculkan lebih banyak Rensi yang lain ke depannya. Ini adalah pemantik ya, tapi walaupun nggak juara nggak apa-apa, yang penting teman-teman pendidik PAUD yang ada di rumah yang menonton ke YouTube channelnya Dinas Pendidikan ini juga terbersit untuk membuat lagu. Saya yakin orang Jember itu adalah orang-orang yang kreatif dan salah satunya ada di sebelah saya gitu. Nah, mungkin next tahun depan Kak Rensi bisa mementori teman-teman pendidik PAUD yang ada di rumah untuk mengikuti kicau, karena kabarnya setiap tahun ya Kak ya. Amin. Ceritanya begitu Kak, infonya begitu sih. Ya. Dan sebenarnya ini kalau boleh cerita Cak Fata, ini sebenarnya mimpi saya yang terwujud gitu loh Cak Fata. Kalau boleh cerita nggak sih? Boleh. Jadi teman-teman, Bapak Ibu pendidik yang hebat, saya itu nggak pernah naik pesawat Cak Fata. Sekalipun Nggak pernah, nggak pernah. Kemudian saya juga nggak pernah ke Jakarta. Nah, ini mulai tisunya mulai diperlukan. Jadi nggak pernah ke Jakarta juga. Pingin ke Jakarta, pingin ke perpustakaan yang besar. Jadi kalau Cak Fata lagi apa itu namanya upload status, itu aduh dongkol sekali. Pingin ke sana tapi belum terwujud saat itu. Kemudian ada mimpi juga diundang kementerian, karena waktu itu kan ada teman-teman yang berproses juga di situ diundang. Kapan ya seperti itu. Kemudian sempat pengen juga diundang ketemu sama Pak Menteri gitu. Nah, lewat kicau ini semua mimpi saya Cak Fatah yang kayaknya waktu nggak mungkin ya, mustahil, siapa Christine, siapa Rensi diundang ke sana gitu. Dan ternyata Tuhan kasih kesempatan tahun ini Cak Fatah. Jadi pesawatnya gratis, saya bisa ke Jakarta, diundang kementerian, ketemu pula sama menterinya. Aduh,
luar biasa. Jadi ini menangnya double-double ya Kak Menangnya ya? double-double Bang. Dengan segala tantangannya Kak. Iya, dengan segala tantangannya. Sebetulnya memang gini Bapak Ibu, kami adalah mantan-mantan guru penggerak ya Bapak Ibu. Jadi kami itu punya forum, punya komunitas di mana kami itu adalah memberdayakan semuanya. Jadi potensi-potensi yang luar biasa ini tidak boleh tenggelam dengan masa gitu ya. Oleh karena itu potensi-potensi yang ada terus kita up, terus kita naikkan, terus kita support supaya mereka semuanya dapat bertumbuh dan menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain. Nah, kebetulan Kak Rensi ini sekarang ada juara 1 dari Sekolah Rukun Harapan ya Kak ya. Dan banyak sih yang mengatakan, iya sih Kak Rensi kan sudah biasa berlagu gitu ya, sudah biasa bernyanyi. Nah, ada nggak Kak di sana ketika Kak Rensi ketemu dengan teman-teman di sana yang awalnya dia bukan penyanyi gitu atau belum pernah memegang gitar atau belum pernah menciptakan, ada nggak yang seperti itu Karen? Ada Kak, ada. Jadi di sana itu memang Cak Fata fokusnya yang dinilai adalah lagu-lagunya begitu ya. Kemudian saat mengajukan karya juga teman-teman banyak yang tidak nyanyi sendiri Cak Fata. Kadang dinyanyikan anak-anak atau muridnya, kadang oleh peserta yang guru yang lain mungkin begitu. Jadi ketika sampai di sana unjuk karya kan harus membawa karyanya sendiri begitu. Itu memang ada tantangan tersendiri untuk beberapa teman ya begitu. Tapi panitia juga sangat support. Sebenarnya memberi kebebasan kalau memang diperlukan mereka siap membantu gitu Jakarta. Tapi teman-teman tuh luar biasa. Jadi berusaha dari yang awalnya nggak pernah menyanyikan sendiri karya-karyanya itu berusaha di sana dan berhasil menyanyikan dan kayaknya ketagihan deh Jakarta setelah ini. Tapi kan Kak Rensi nggak bisa ikut lagi dong. Jadi kesempatan untuk teman-teman yang ada. Iya betul. Mungkin selanjutnya Kak Rensi mungkin memberikan inspirasi ya ke teman-teman atau membuat komunitas di teman-teman PAUD yang ada di rumah. Siapa yang suka mencipta lagu, next mulai dari sekarang udah bisa nih kontak-kontak Kak Rensi untuk belajar bersama di rumah gitu. Siap, kan ya Kak dengan ya. Senang hati Kak. Nah Kak Rensi, saya sebagai ketua komunitas gitu ya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah bekerja keras dan membawa Rukun Harapan dan teman-teman semuanya di PAUD Jember sangat bangga dengan Kak Rensi atas prestasi yang sangat luar biasa ini, sudah membawa nama Jember berkibar secara nasional gitu. Nah, selain apa yang Kak Rensi dapatkan, orang yang sangat berjasa gitu ya katakan, atau siapa sih orang-orang yang ada di balik layar Kak Rensi sampai Kak Rensi bisa melesat seperti roket balon ini? Aduh, ini pertanyaannya mengandung bawang. Ini paling ini tantangan ya. Kalau ceritanya agak panjang nggak apa-apa Cak. Nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya siapa di balik layar, banyak sekali semua warga Jember kali ya yang kenal saya, sangat support sekali. Terima kasih saya ucapkan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, itu luar biasa. Ada Pak Zain di sana, Cak Fatah yang terus mengawal lewat WA, telepon, gimana gitu, perkembangannya seperti itu. Kemudian untuk ada juga Ibu Titi, ada juga Bu Lili, ada juga, banyak sekali Dinas Pendidikan mensupport saya. Kemudian dari sekolah Rukun Harapan Jakarta itu luar biasa, kepala sekolah Mem Anggun, teman-teman Lasa Wulan, kemudian Lasa Valen, semuanya nama-nama banyak sekali, RH Sport, mama-mama, anak-anak, semuanya support lewat WA by phone gitu Jakarta. Bahkan kalau boleh jujur, untuk kostum itu saya juga masih merepotkan teman-teman RH Squad gitu. Gimana nih, bagus nih pakai yang mana seperti itu. Luar biasa membantu. Kemudian yang pasti ada Cak Fata. Cak Fata ini luar biasa teman-teman. Jadi memang sangat update gimana ceritanya di sana ngapain. Sebetulnya saya selalu laporan sama Cak Fata, termasuk nangis-nangisnya juga sama Cak Fata nih, curhat-curhatnya Cak Fata, tadi aku begini, dapat itu. Terima kasih sekali Cak Fata atas supportnya. Akhirnya bisa naik pesawat, bisa ke Jakarta gitu ya, walaupun di akhir-akhir di ending ya, untungnya waktu itu lagi aman-aman saja di Jakarta gitu ya. Sebetulnya Bapak Ibu, saya tuh ketika melihat Bu Rensi ada di Jakarta dan di Jakarta waktu itu lagi kacau gitu ya, yang bisa pulang nggak, naik apa pulangnya. Jadi
Karena saya Oke. kalau misalkan dia nggak pulang ke Jember, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab rasanya karena saya yang apa ya, maksudnya ayo harus berangkat nih, harus berangkat gitu. Jadi apapun yang dibuat Bu Rensi waktu itu mulai dari proses mencipta ya Bu Rensi ya. Jadi proses mencipta adalah mungkin saya adalah orang pertama juga yang mendengar Roket Balon waktu itu gitu ya. Ketika mendengar Roket Balon sih yang terbersit di hati saya sendiri ya Bu Rensi waktu itu. Lagunya pendek dan ngena banget gitu ya. Ngena banget karena ada kata-kata yang sangat kena, yaitu adalah nah yang itu. Jadi ada suara-suara yang anak-anak itu akrab banget gitu ya. Mungkin ketika ada pengumuman 5 besar juga saya langsung yang 5 besar nih Jakarta gitu. Jadi beliau sendiri nggak pede Iya, ketika iya, di iya, 5 besar, iya. nggak pede nih orang-orang teman. Ternyata dari ketidakpedean itu memang harus ada orang yang mensupport Bapak Ibu. Jadi ini adalah persembahan Bu Rensi untuk teman-teman, untuk Kabupaten Jember yang terus mengembangkan dirinya ya. Iya, Terus semoga juga ini menjadi bekal untuk kita semua iya. orang-orang Jember untuk lebih melesat seperti roket balon. Dan pastinya karena doa papa mama Javata. Betul. Jadi waktu itu sempat perlu waktu untuk adaptasi dengan musik Javata. Saya ada berapa kali kesulitan. Teman-teman peserta lain itu masuk ya masuknya tuh cepet sekali sama pemusik itu. Saya tuh nggak bisa masuk Javata, belum dapat gitu loh. Akhirnya malam itu saya WA telepon mama. Ma tolongin dong, doain dong Ma, ini nggak masuk sama musiknya, kayak nggak klek gitu ya. Akhirnya mama bilang pasti besok lancar, didoain gitu. Dan berhasil jadi semua karena doa mama papa dan juga pastinya bapak ibu yang hebat yang ada di kota Jember. Terima kasih semuanya, terima kasih ini untuk kita semua, terima kasih. Pada saat juga pengumuman ya waktu itu, pada saat perform ya Bu Rensi, kebetulan banyak teman-teman juga yang nobar ya waktu itu. Jadi ketika Bu Rensi masuk gitu, wah Jember gitu. Jadi pada sesibuk apapun itu disempetin teman-teman tuh semuanya nonton. Jadi pada saat juga pengumuman, ketika langsung diumumkan pemenangnya siapa, wah langsung tuh update semuanya di komunitas, menang Jember menang. Nah itu sebetulnya hal-hal yang seperti ini itu yang kita butuhkan Bapak Ibu, apalagi di zaman-zaman yang sekarang gitu ya Bapak Ibu. Sebetulnya nggak ada yang sendirian, semuanya berjalan pasti bersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu pertemuan kita dengan Kak Rensi. Selamat sekali lagi buat Kak Rensi sudah menjadi juara 1 di Kicau 2025. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau sudah ready lagunya akan di-share ke teman-teman semuanya di seluruh Indonesia untuk dijadikan media pembelajaran di PAUD tentunya. Gitu ya Bu Rensi ya. PR besarnya di situ Javata. Jadi sudah ada banyak karya lagu-lagunya, tinggal pemanfaatannya aja nih Javata. Minta tolong bisa di kelas-kelas diperdengarkan gitu Javata. Oke, jadi Bapak Ibu nanti juga akan ada update selanjutnya mengenai lagu-lagu dari Kicau baik yang 2024 dan tahun 2025. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melesat balonku seperti roket yang melaju.